Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Septiana, guru IPA SMP Negeri 12 Balikpapan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran khususnya kurikulum Merdeka pada saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan. Salah satu kemajuan di suatu lembaga pendidikan adalah terlihatnya bagaimana pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan optimal di sekolah tersebut. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan sekolah untuk membantu kegiatan belajar mengajar adalah e-learning. Melalui e-learning, peserta didik dapat melihat materi-materi pelajaran, mengerjakan tugas dan tes, berdiskusi, melihat nilai tugas maupun tes yang diperoleh. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita akan melakukan tes awal. Ya, silahkan disiapkan Chromebook-nya. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan peserta didik dalam pemahaman materi pembelajaran di kelas. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat memberikan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran seperti Google Classroom, Wordwall, Kahoot, dan aplikasi yang lainnya dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik slow learner. Selain itu, media pembelajaran dalam bentuk game ini dapat menambah motivasi belajar peserta didik serta minat untuk mengikuti serangkaian pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa memaksimalkan penggunaan teknologi adalah strategi pembelajaran yang digunakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang dikenal sebagai model Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Kahoot, Wordwall, dan Canva yang dapat diakses peserta didik dengan perangkat yang telah disediakan oleh Kita akan membahas tentang sistem ekspresi. Apa itu sistem ekspresi? Dan ini dikerjakan, silakan lakukan secara kolaborasi. Untuk kelompok 1, ya kelompok 1 di sebelah sini. Oke, di kelompok 1. Kemudian di belakangnya kelompok 2. Dalam penerapan pembelajaran inovatif, seorang guru harus mampu menyusun model dan metode pembelajaran yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dasar peserta didik di kelas. Adapun kebutuhan-kebutuhan dasar peserta didik dalam kelas adalah kesiapan belajar peserta didik, tersedianya alat belajar berupa handphone atau internet. Pada dasarnya, bukan hanya tugas guru untuk menganalisis ketersediaan sumber daya di sekolah, melainkan tugas seluruh stakeholder sekolah untuk membantu tercapainya kebutuhan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi seluruh stakeholder dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inovatif dapat menyeimbangkan fungsi otak kiri dan kanan apabila dilakukan dengan cara mengelola media yang berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Sehingga terjadi proses dalam membangun rasa percaya diri pada peserta didik. Pembelajaran yang inovatif diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi ya, terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Hasil dari pembelajaran ini dapat dilihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik merasa senang dan antusias setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Peserta didik kelas 8 memberikan respon jawaban positif terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem ekspresi. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Naura. Saya adalah murid dari Bu Melisa. Hal yang saya rasakan setelah belajar menggunakan ilmu teknologi yang lebih canggih adalah sangat menyenangkan karena banyak aplikasi yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran sehingga dalam belajar kita tidak bosan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun. Yang saya rasakan setelah belajar menggunakan teknologi terkini, yaitu saya memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi dan belajar semakin lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis Rahayu sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 12 Balikpapan telah merasakan hasil nyata dalam pembelajaran inovatif khususnya menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas belajar siswa-siswi di SMP Negeri 12 Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmini sebagai PLT Kepala SMP Negeri 12 Balikpapan. Pembelajaran inovatif telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 12. Dengan memanfaatkan Chromebook dan Smart TV, siswa dapat mengakses materi secara lebih mudah dan interaktif. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan pembelajaran inovatif dengan menggunakan Chromebook dan Smart TV. Sebagai guru, kita dituntut kreatif dan inovatif dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai harapan. Salam satu profesi.